Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, salam bertemu kembali dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini. Berbeda dengan tempat di mana biasanya saya membawakan renungan, hari ini saya berada di paroki Hachinohe, tepatnya di wilayah Aomori, wilayah utara Jepang. Saat ini suhu di luar ruangan berada sekitar -1 derajat, dan saat ini pun salju sedang turun. Meskipun dingin, tetapi saya harap bacaan Injil hari ini bisa menghangatkan kita, menghangatkan suasana kita pada hari ini. Baik, Injil hari ini diambil dari Injil Lukas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes," dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, narasi tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dipenuhi dengan begitu banyak keajaiban. Pertama, sepasang suami istri, Zakaria dan Elisabet, yang sudah sangat tua. Elisabet diperkirakan berusia sekitar 87 tahun ketika mengandung Yohanes. Lalu ketika malaikat memberitahu Zakaria bahwa istrinya akan mengandung, Zakaria kemudian meragukan pesan malaikat tersebut, dan kemudian ia menjadi bisu. Pada kenyataannya kemudian Elisabet mengandung seorang anak. Kemudian ketika Maria mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung, Roh Tuhan memenuhi anak yang berada di dalam kandungan Elisabet. Dan seperti kita tahu, bayi itu melonjak kegirangan ketika Maria datang mengunjunginya. Nah, sekarang dengan kelahiran anak itu, keajaiban yang lain pun kemudian terjadi. Ketika mereka memproklamasikan bahwa nama anak itu adalah Yohanes, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut Yohanan, yang berarti Allah berkenan sebagai nama anak itu, Zakaria mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Roh Kudus juga tentu akan memimpin anak laki-laki itu, akan memimpin Yohanes melewati masa remajanya, hingga kemudian ia tampil sebagai nabi di padang gurun yang menyerukan tentang pertobatan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, sanak keluarga, bahkan tetangga dari Zakaria dan Elisabet itu seperti sedang menekan atau seakan-akan mendesak Zakaria dan Elisabet untuk menamai anak yang lahir dari mujizat dan segala keajaiban Tuhan tersebut dengan nama yang sama dengan nama anaknya, nama ayahnya, yakni Zakaria. Dalam tradisi di zaman itu,
dari nama seorang anak terdapat identitas dari klan di mana anak itu berasal. Anak laki-laki itu akan diberi nama orang tua atau nama anggota keluarga lain yang dihormati. Dan kemudian pada gilirannya anak laki-laki itu diharapkan akan mengikuti jejak dari sesepuh yang mana namanya berasal diambil dari sesepuh tersebut. Nah, ketika keluarga ingin menamai anak laki-laki itu dengan nama ayahnya, maka mereka ingin agar anak laki-laki itu melanjutkan tradisi dari keluarga atau sesepuh yang mana namanya mereka terima. Dalam hal ini Zakaria adalah imam, jadi mereka ingin supaya Yohanes melanjutkan tradisi dalam keluarga mereka, meneruskan posisi orang tuanya sebagai imam dalam keluarga. Tetapi Zakaria dan Yohanes menentang pemberian nama tersebut, sembari menyatakan bahwa mereka ingin memberikan identitas dan peran yang mungkin berbeda di luar dari tradisi dan harapan keluarga. Ketika membaca renungan Injil hari ini, saya teringat dengan salah satu kutipan yang sangat terkenal dari William Penn. Saya kira saudara-saudara juga pernah atau mengetahui kutipan ini. Right is right, even if everyone is against it. And wrong is wrong, even if everyone is for it. Yang benar tetap benar, meskipun semua orang menentangnya. Dan yang salah tetap salah, meskipun semua orang mendukungnya. Elizabeth tentu tahu bahwa keputusan yang dia ambil untuk menamai anak mereka dengan Yohanes adalah keputusan yang tepat dan benar. Inilah alasan mengapa Elizabeth kemudian mengintervensi keinginan dari pihak keluarga yang ingin menamai anak itu sebagai Zakaria, sebagai penerus nama dari ayahnya sendiri. Tentu ini juga disebabkan karena Elizabeth tahu bahwa ini semua sejalan dengan pesan malaikat yang disampaikan kepada Zakaria di awal sebelum Elizabeth mengandung anak laki-laki ini. Elizabeth berkata dengan tegas, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Di tempat yang kecil seperti Ain Karem di Yehuda, tempat di mana mereka berasal, kontrol sosial masyarakat tentu bisa dibayangkan sangat kuat. Dan ketika seseorang keluar dari kebiasaan atau adat normal di tempat itu, maka mau tidak mau mereka akan menuai kritikan. Dan inilah yang dihadapi oleh Elizabeth dan Zakaria. Tetapi Elizabeth dengan imannya, dia tidak menghiraukan kritikan dan desakan keluarga tersebut. Inilah sebabnya mengapa kerabat dan keluarga mengeluh dengan mengatakan, tidak ada seorang pun di keluargamu yang memiliki nama itu. Mengapa kamu memilih nama itu? Kemudian Zakaria pun menetapkan hatinya dan menegaskan bahwa melalui tulisan ketika itu dia masih bisu, namanya adalah Yohanes, dan seketika itu juga ia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Semua menjadi tercengang melihat segala keajaiban dan misteri yang terjadi dalam hidup Yohanes dan keluarganya. Tentu mereka mungkin sedang mengantisipasi misteri apa lagi yang akan terjadi melalui hidup anak itu. Dan kita tahu Yohanes adalah nabi yang menyiapkan hati, menyiapkan iman jemaat ketika itu untuk menyambut sang raja yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus, yang dalam beberapa hari lagi akan kita rayakan kelahirannya.
Saudara-saudaraku terkasih, maksud saya yang sangat jelas dan dalam yang bisa kita renungkan bersama-sama dari kisah dalam bacaan Injil hari ini menurut saya adalah ada dua. Yang pertama adalah jika Tuhan sudah berkehendak, segala yang nampak mustahil di mata manusia akan menjadi mungkin di mata Tuhan. Terbukti melalui kelahiran Yohanes Pembaptis, meskipun usia orang tuanya sudah sangat mustahil untuk dibayangkan ketika itu. Yang kedua adalah seperti Elizabeth, jika kita merasa yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janganlah gentar hatimu, meskipun seluruh dunia terkesan menentangmu. Maka saudara-saudaraku terkasih, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan kita dalam iman dengan langkah yang mantap, karena yakinlah Tuhan sendirilah yang sedang menuntun jalan hidup kita. Semoga demikian, dan selamat mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Amin.